Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahadaw tahabbu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita mulai rumah kita masing-masing mendatangi Langgar Al-Bakti dalam satu acara yang mana acara ini luar biasa dalam agama Islam, yaitu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di Langgar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga dan jiran tetangga kita. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul di Langgar ini, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah dan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Pertama-tama ulun
atas nama pribadi memohon ampun dan maaf karena seandainya atau nantinya kata-kata ulun menyakiti, menyinggung atau pas takana lawan pian, ulun minta ampun dan maaf. 1000.000 ampun dan maaf, ulun minta ampun maaf lawan pian. Karena ulun di sini dipinta untuk mengutii mikrofon. Yalah, padahal ada jangan doa. Yalah, Al Habib Syekh yang mana beliau adalah daripada zuriatnya baginda Rasulullah. Padahal yang pantas yang menguraikan masalah Rasulullah adalah buyut beliau. Ya, tapi karena ulun dipinta oleh panitia, ya mau kadang mau. Menjadi seandainya nantinya kata-kata ulun ada nang tak salah, tabur aja. Ya, mengaran bapender ini ada perasaan. Ya, nya ceramah lawan belajar kitab lain. Kalau ceramah ini napa nang diingatan di pikiran itu nang disampaikan. Lain begitu ya begitu. Nah, terfokus ya. Tapi karena ulun dipinta ya. Kenapa? Ya karena ya mungkin acaranya kita didadakan. Jadi kalau awal lagi mencari nang penceramah nang di luar, paksain nang di kampung dipakai, ya lah, dinaikkan nang di kampung, ya. Nang di luar kalau awal lagi dah, apalagi malam ini pas malam 12, seberataan puncaknya penceramah nang terkenal sudah kedua orang dah, ya. Nah jadi ulun sekali lagi minta ampun dan maaf lawan pian seberataan, lawan nang bapak-bapak, ibu-ibu, ulun minta ampun dan maaf. Ya. Mau jawab lebih mengampuni ulun. Mau jangan mau jangan pian mengampuni ulun. Nya kada ampihan ulun. Ya. Itu namanya. Kemudian ulun mengucapkan terima kasih khususnya kepada panitia yang mana mempercayakan untuk menyampaikan tentang lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang mempercayakan kepada diri ulun pribadi. Sudah kita kenal, sudah mungkin hafal aja dah. Jangankan nang Tuhan, karena kan gini hafal dah. Ya Allah, berapa tahun dah. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia ini pada hari apa? Pada hari Senin, malam ini malam Selasa. Hari Kamis, nah iya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia ini pada hari Isnin, hari Senin. Wujudnya malam ini malam Selasa. Wujud jelas? Kalau yang salah. Jadi malam ini malam Selasa. Baik lahirnya Rasulullah pada hari Isnin, pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, pas malam ini malam tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan kita berhadir dalam kali ini, mudah-mudahan niat kita sama semuanya, yaitu mengagungkan, membesarkan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan niat kita sama seberataan, nang anum kah, nang tuha kah, nang kai-kai kah. Yalah, mudah-mudahan niat kita sama seberataan. Kenapa? Jadi mudah-mudahan niat kita sama seberataan karena mengagungkan, membesarkan hari atau bulan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nang kita harapkan
sama harapan kita. Ya, kenapa? Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awwama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awwama, man umum, siapa aja, lakian kah, binian kah, tuha kah, anung kah, kekanakan kah, bayi kah, siapa aja nang agama mengagungkan, membesarkan maulidi, hari lahirnya aku, bulan lahirnya aku, ujar Rasulullah, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kuntu PL Madi. Nah, PL Madi itu lihat tahqiq bujuran lah. Kan kun PL Madi itu masa yang sudah lewat. Tapi Rasulullah, sabda Rasulullah nang kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah itu belum terjadi. Nah, PL Madi tapi belum terjadi, itu adalah lihat tahqiq. Bujuran lah ujar Rasulullah, aku nang syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku nang memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, inilah mudah-mudahan niat kita sama seberataan. Ya lah, nang sama ada di dalam langgar kah, di luar kah, nang di belakang kah, di mana aja, nang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan niat kita sama seberataan, yaitu mengharap syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ya lah, nah mudah-mudahan. Ya lah, hanya 10 menit lah. Lawas sebenarnya saja hanya 10 menit. Perasaan dulu lawas sebenarnya dah. Ya lah, perasaan dulu setiap dah. Ini kan bisa baca ramah ya Pak. Jadi ini tampur-tampur dulu. Hanya dia ujar Rasulullah, aku nang memberikan syafaat lawan orang nang mengagungkan, membesarkan lahirnya aku. Nah, jangankan kita umatnya Rasulullah nang beriman, nang beragama Islam, ya, pamannya Rasulullah aja yang bernama Abu Lahab, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama Islam. Tetapi karena beliau pada waktu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diringankan, dibebaskan daripada siksa-siksa. Karena apa? Karena pada lahirnya baginda Rasulullah, beliau sangat gembira. Daripada sangat gembiranya beliau, jariah beliau merdekakan. Ikau memerdekakan, ujar beliau, lawan jariah sendiri. Kenapa? Hati kehimuan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah beliau Abu Lahab itu sudah dalam Al-Quran dikatakan tabbat, sudah dikatakan oleh Al-Quran celaka. Tapi karena beliau gembira dengan lahirnya baginda Rasulullah, beliau diringankan, dibebaskan. Setiap malam Senin, hari Senin, beliau dibebaskan daripada siksa di dalam kubur, siksa api neraka. Nah, ini orang yang tidak beragama aja. Bayangkan punya kita seorang yang beriman, orang yang beragama Islam, memuliakan, membesarkan himung. Ya, hati himung lain lawan gak ada himung. Paham kalau biarlah nya himung lawan gak ada. Nya apabila orang nang himung, ya lah hadir ke acara maulid itu mulai awal himung. Ya lah nangaran himung. Ya lah kadang ya lah hadir ke acara maulid pada waktu sudah ya lah penceramah sudah separuh-paruh, hanya ya lah kada himung gak ada. Ya kan kurang himung dengan kehimungan kegirangan. Ya jadi semangat. Ya nah sebagai kekanakan ini semangat karena
Mulai maghrib tadi lagi lagi tidak kanan mulai maghrib lagi sampai lah ini pagi itu lapar berapa? Nah lapar petangnya ada hampir kita nyaman kita makan ada kamu lapar ya? Aku udah lapar juga. Jadi bayangkan kita yaitu syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ceramah setengah jam sedangkan Allah pengertian setengah jam sama setengah jam. Sip dah setengah jam ya 15 menit lagi. Kamu lah. Allah Akbar. Kemudian orang tadi di mukaddimah membacakan daripada ayat Al-Quran hanya mengutip sedikit daripada ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terangkan masalah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini rasanya insya Allah sudah hafal aja. Tadi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 di bulan Rabiul Awal di kota mana? Kota mana? Kota Sambang? Makkah. Yalah, ujar akidah tahun kan Mauliduhu bi Makkah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, di kota Makkah. Adapun wafatuhu, wafatnya baginda Rasulullah di Thaibatal Madinah, di kota Madinah. Thaibah itu ya Madinah. Thaibah itu ya Madinah. Nah, jadi lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di kota Makkah yang dikenal tahunnya ada dengan tahun gajah. Nah, pada tahun nyamuk tak ada. Tahun gajah ya Allah. Nah, kenapa jadi dikenal dengan tahun gajah? Nah, ya Allah, ini sudah tahu jalan. Tahu jalan. Tahu apa? Gajah pergi. Gajah menyerang Mekah. Artinya pasukan Raja Abraha menghancurkan, kepengen menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan dengan menggunakan gajah. Karena pikiran mereka apabila gajah dan awaknya ganal, gajah dan awaknya ganal hendak menghancurkan Ka'bah jadinya awak. Awak menurut akal. Bahkan apa? Tetapi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Dikalahkan dengan burung ababil. Yang mana burung ini adalah kecil. Kalau gajah besar. Gendut. Gajah. Halus burung ya. Nah, jadi kalau lahirnya baginda Rasulullah itu luar biasa. Bagi orang yang mengagungkan, membesarkan dengan lahirnya baginda Rasulullah pun itu luar biasa. Di dalam kitab kalangan daripada Guru Munawwar menyebutkan bahwasanya orang yang memuliakan, orang yang merayakan maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man azama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa
illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ujar Sayyidina Ali, man azama, siapa aja orang yang membesarkan, mengagungkan, memuliakan maulidan Nabi, akan maulidnya, akan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan adalah inya menjadi sebab bagi membacanya, bagi dibacanya Maulidur Rasul. Siapa nih? Ya, nang tukang syair, tukang baca rawi, yalah, tukang gendang, tukang sahut, yalah. Dengan sebab inya lalu diadakan terjadinya Maulidur Rasul, yalah. Nih, bagi kita nang tukang baca rawinya, tukang baca doanya, tukang gendangnya, tukang baca syairnya, tukang sahutnya, ya, ujar Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya, inya kada keluar daripada dunia ini. Artinya apa? Inya kada dimatikan, meninggalkan dunia ini illa bil iman, melainkan inya matinya dengan keadaan membawa iman. Ini ujar Sayyidina Ali, ialah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya apabila kita hadir di majelis maulid, ialah inya kita tukang syair kada, tukang baca rawi kada, tukang baca doanya kada, tukang gendangnya kada, disahuti barang. Jika ada dua, dia nang ujar Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman, kada dapat nang seseorang nang hadir di majelis maulid tapi diam dia. Ya, nah makanya disahuti. Jadi umpat menyahuti kada bisa punya. Barang berkocak-kocak kesahnya barang. Kesahnya barang, ya kayak anak-anak juga. Dia kan bisa jawaban, coba lah ya. Yang penting asal kesah kocak-kocak juga. Kenapa? Nah, mengharap, yalah, artinya apa? Ya tadi inya kita dah, yalah, apalagi sudah nang tua, yalah, umur sudah 40, yalah, jangan lagi nang hadir di majelis maulid di luar. Sebab kenapa? Inya di luar menyahuti, kita makan orang. Ini duduk di wajah tengah, kurang baca maulid di dalam langgan, kurang tuh duduk di luar. Waktu saya menyahutinya, kuciak serongan, ya. Tapi kalau dilanggar, ya lah, karena sama-sama kuciak sebagai ada supaya, ya. Nah ini, kenapa? Karena yang kita harapkan, ya lah, karena kita di dunia ini kan hanya sementara. Hidup di dunia sakitkah, nyamankah, biar aja. Yang penting di akhirat nyaman. Matinya kita dalam keadaan membawa iman. Ujar dalam kitab tauhid, apabila seseorang mati dalam keadaan beriman, maka tempatnya di hari kiamat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujar Sayyidina Ali, ini jaminan kita mati beriman. Ada kali kalau lah, ada kali. Ada apa? Ya tadi menyahuti barang. Tak umpat dua jadinya menyahuti. Ialah assalamu surga, ya mana ada berdosa dah, jaminan beriman matinya ada dah. Ini nah ahli surga, nah ini bang, kalau tahu lagi, kenapa? Kita kada tahu, dosa banyak banget dah. Bayangkan aja kita 40 tahun umur biasanya 40 tahun nih, berapa sudah berdosa? 25 tahun dah menggawi dosa ya, ya lah.
Baiknya kita kadada mencari nang menjamin kita mati dalam keadaan beriman, apalagi nang dicari. Ya. Dunia itu juga ada hidup. Ya lah. Hidup kita itu juga. Kalau kau di apa-apain, ya sudah takdir Allah Ta'ala hidup susah, berusaha aja tumbang kembali. Kalau kau juga sugih. Karena takdir Allah Ta'ala, mana apa? Nah kita cari di akhirat. Kita mati dalam keadaan beriman, di namanya cari. Kemudian wajahnya Ali, wajadkhulul jannata bighairi hisab. Inya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab, dengan tidak dihisab. Nyaman benar. Ya lah. Asalkan pada waktu dimuliakannya, diadakannya acara Maulidun Nabi, Maulidur Rasul, nah inya sababan, menjadi sebab bagi membacanya maulid tersebut. Jadi apalagi teman gendang nih, kita ada belajar mencampuri beneran. Ya teman gendang nih, kita ada belajar kurang tak kita dong, kurang kita kacau ya jadinya. Ya lah, membaca rawi yang ada belajar, membaca Arab, nah, kembang kembali. Ya lah, membaca syair yang ada belajar ya. Luput terus tahun gendang. Napa? Kalau nadanya luput. Ya lah, makanya apa? Jadi empat menyahuti barang. Biar kalau jadi asal jawabnya belum. Iyalah, kamu aja. Oke, saja ya barang. Ya lah. Nah itu ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian berkata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, beliau berkata, barang siapa menghadiri majelis maulid bermula dengan niat memuliakan kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nomor 4 hadirnya, dia sambil ngantuk termasuk jadi ujar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, siapa aja orang yang hadir hati-hati di mana ya, jadi perkumpulan, jangan nang tuju di ujung-ujung, jangan hadir berkumpul. Ya, di acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Dengan niat ini hadir ke Maulidur Rasul dengan memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, maka itu orang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini keringan sedikit daripada perkataan Imam Ali tadi. Ujar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, siapa aja yang asal hadirnya, nah hati-hati apa? Umpat di langgar sini, dia sambil bersandar, sambil ngantuk-ngantuk, sambil guring, hadir. Ya, makanya ujar Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, makanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya lah, nampak ngalihnya lah ada. Ya lah, jaminan. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ya lah, mati husnul khotimah. Yang ini jangan dicari ya, nya kita nang berpikiran nang akal sehat, nang dicari husnul khotimah di Jawa. Nah pada waktu kita mati dalam keadaan husnul, bagus, ya lah, jaminan. Nah makanya artinya luar biasa, ya lah, hubungan nang pemaulidan ini luar biasa, ya lah. Nah tapi kena ada bang syarat-syaratnya, adab-adabnya, ya lah. Nah adab-adabnya hadir di majelis Maulidur Rasul. Kemudian ujar Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, beliau berkata, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin uri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata
dibacakan pada itu masjid, dibacakan pada itu tempat, dibacakan pada itu rumah maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang dia maulidnya Habsyi kah, maulid Syaraful Anam kah, maulid Ad-Daibai kah, ya barang dia asapan maulidun Nabi nang dibacakan, maka keutamaannya, kelebihannya illa haffatil malaikah, illa melainkan haffat meliputi al malaikatu semua malaikat, dzalikal baita akan itu rumah, akan itu masjid, akan itu tempat. Jadi apabila diadakan maulidun Nabi di satu tempat, maka malaikat nih hafat, hibak lawan malaikat aja. Nah, cuma kita ada melihat, ya kita ada melihat. Apa malaikat nih hadir? Yalah, wasollatil malaikatu, dan malaikat mengucap sholawat, mengucap sholawat, memintakan ampunan. Lawan siapa? Ala ahli dzalikal makan, atas orang yang hadir di tempat maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nyaman banget. Ya Allah, Mbah, engkau ulun nyaman banget. Menyumbang sudah ada. Kok ada wujudnya? Kenapa panitia kalau dana itu? Jadi kan kalau tahu dong. Ya lah, menyumbang ada sudah ulun. Ya lah. Mana apa? Umpat makan pasti, umpat makan pasti dah. Bisa 2 dong. Ya lah, ya kalau 3, ya lah. Ya Allah, paling dah ya Allah. Nah, tapi ya tadi, karena hadir di majelis maulidun Nabi ini luar biasa, malaikat ini tempat dipenuhi dengan malaikatnya Allah. Yang mana malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang sangat mulia, yang mana malaikat ini tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah protes. Ini malaikat. Kalau kita manusia ini kalau banyak protesnya, kita nih iyalah banyak protesnya. Banjir salah, kemarau salah, hujan salah, kada hujan salah, serba protes. Kita manusia kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang yalah ini kita manusia. Tapi kalau malaikat, ujar Allah, wahai malaikat ikan kujadikan tuh jaga neraka. Oke, pun jaga. Kada mau pikir panas panas. Ya kalau kita ya Allah protes terus. Ya ta'ala, sembahyang subuh hadang dulu udah nyaman badar guring lagi nah. Nyaman badar guring kena dulu sembahyang. Nyaman badar lagi guring belum. Itu kita manusia. Ya lah, banyak salahnya, banyak kita di dosanya. Tapi kalau malaikat, ya lah. Nah, malaikat nang suci memintakan ampun lawan kita yang hadir di majlis maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintakan ampun lawan kita nang banyak dosa ini. Ya lah, ada hendaklah hadir ke majlis maulid, ada hendaklah. Mana apa artinya? Inya kita diundang, lah. Inya kada diundang, inya kan dua. Udah kalau mau undang hadir dua tuh dalam akhlak itu namanya tufaili. Yalah, orang nang katujuh manyarawin, orang kada dapat undangan di akhirnya 4 makan. Nanti makannya tuh haram jadinya, karena kada diundang 4 makan. Yalah, jadi apabila kita sudah diundang, yalah, nggak diundang, mana pak tulakiha, yalah tulaki. Padahal tahu jauh yalah pian-pian seberata ani kita seberata ani awak pasti sudah uyuh lapah ngaran pengusaha berdagang seharian mulai jam 7 sampai jam 4 ada mendaknya. Untungnya gawiannya masih penting ya, gawiannya kan nang kasihan nang tukang nekat nih kubuhan buruh. Ya Allah, kasihan pada gawiannya sudah barat dah.
Ya lah. Ini kita pokoknya menyesantai duduk. Apalagi bosnya, ada duitnya, orang bayar tapi ya lah. Nah, nyaman pandai lah. Ya lah. Tapi pasti Jepang dah kuyup. Ya lah. Nah, karena itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik sehingga kita hadir ke tempat acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ujar Imam As-Sayuti mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya serta ridhonya kepada orang yang hadir di acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa. Kiranya cukup pelah sudahlah. Mangga ulun. Ulunnya nang mangga. Ya lah. Nah, hebat cukup pelah. Makan gila. Sebelah sini cukup dah aja. Makan pada dia apa kayak apa? Apa pada dia? Sama aja deh. Ya. Nah, ya sedikit lagi lah. Berapa menit ya? Sampai 5 menit kah? Lah. Ingat menit sampai dah toh. Lah. Enak kan dia pulang, ya pulang, latihan pulang, menyalahi lawan janji pulang. Ya. Nah, jadi jam tuh jam di 7, nanti 8 lah. Sampai dah. Ya, wallahu a'lam gitu. Nah, hanya ulun tadi di mukadimah membacakan daripada ayat Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yalah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita pada malam hari ini tidak bisa mengajarkan Maulidun Nabi kalau kita tidak saling ta'awanu, tidak saling tolong menolong. Yalah. Nah, karena saling tolong menolong inilah sehingga pada malam hari ini kita yalah mengadakan, khususnya para panitia mengadakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ta'awanu, saling tolong menolong. Alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maulidun Nabi ini adalah albir, kebaikan. Yalah. Nah, ulun pasti percaya. Yalah, percaya pada bahwasanya tidak terjadi Maulidun Nabi pada malam ini kalau tidak ta'awanu, kalau tidak saling tolong menolong. Yalah. Karena kan kabar dari panitia, ini kabar aja bahwasanya asalnya acaranya hendak maulid ya, baca syair, hibak syair ya. Yalah. Nah, ujian panitia, sakanya ada usul panitia kayak apa ini kita berjalan lawan masyarakat, sakanya berjalan olehan banyak ya. Nah, kemana menggunakannya? Mengkonsumsinya. Yalah, punya penceramah ini ada 2 penceramah di Samibari. Nah, terpakai 2 duitnya. Amplop ya Allah, mbah ada nama mengaji, kita boleh kita amplop juga. Yalah, nah seberatan masih ada amplopnya, ikan pada Nah, ini habar. Yalah. Nah, karena hasil daripada berjalan ke masyarakat tumbang sambang, ya Allah, makanya kagum lawan buhan dian seperataan nih. Yalah, labihannya mbah kayak apa kita ya penceramah kah kayak apa penceramah ini sudah parah badan sudah nang di kampung remen kan ya itu banget dapat diolon kayak apa siapkah siap terus lambat menyuruh jalan teman-teman. Yalah, siap terus. Yalah, kenapa? Karena demi kebaikan. Yalah, ya tadi niat turun kata apa kata ya. Tahun sudah panitia. Tahun kan isinya ya. Yalah. Jadi ta'awanu, saling tolong menolong kita dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu tidak hanya pada malam ini ya. Yalah, kita saling tolong menolong sesama kita. Yalah. Nah, khususnya di kita
Ya lah, di kita daerah kita aja kita majukan ibadahnya, kita majukan. Ya lah, di hari Selasa di tempat Al Habib Syekh, ya lah acara hadrah basaudah. Nah, ta'awanu saling tolong menolong, datangi. Ya lah, jangan kada. Ya lah, dilanggar baca burdah, dilanggar baca dalail. Ya lah, ta'awanu saling tolong menolong kita. Ya lah. Nah, ini nang sugih tadi. Aku jangan kawan datang kalau enggak menyuhan bener awakku. Nah, jelongi duit. Nah, konsumsinya aku itu orang. Ya. Apalagi lagi. Parah lagi semenit lagi. Nah, jadi ta'awanu saling tolong menolong kita dalam al-birri wa taqwa. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tetapi apabila pekerjaan itu ismi, dosa, maksiat, wal 'udwan untuk bermusuh-musuhan, untuk berkelahi, jangan saling tolong menolong. Ya lah, jangan terbalik. Anu dia hendak mengadakan orkes di sana. Oh, aku 10 juta. Apa kan? Ini berapa tuh asalnya? Ya, nah jangan. Apabila daerah kita hendak melaksanakan kemaksiatan, dosa, jangan ditolongi. Orang memintaan, jangan diberi. Kenapa? Kita dilarang oleh Allah Ta'ala, wala ta'awanu. Jangan ditolongi, jangan saling tolong menolong. Apabila dalam al-ismi wal 'udwan. Ya. Lalu ujar Rasulullah SAW, tahadaw tahabbu. Saling bahagiakan kamu, saling memberi kamu, maka insya Allah tahabbu, maka insya Allah hati kalian akan saling sayang menyayangi. Ya, kadang mau bermusuhan. Yalah, karena saling tahadau, saling menghargai, saling memberi. Seekor memberi yang ini, yang seekor ini membalas memberi yang ini. Yalah. Nah, ujar Rasulullah, apabila kalian saling bahagia, insya Allah kalian tahabu, saling bersayang-sayangan. Yalah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'min lil mu'min, seorang mukmin dengan seorang non mukmin lainnya kalbunyan, seperti satu bangunan. Yalah, nang mana seorang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu sama dengan bangunan. Yalah, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling kuat menguatkan. Nang ini menguatkan tiang, menguatkan dengan atap menguatkan tiang. Kenapa? Tiang kada pakai atap, satu umat banget hancur tiangnya. Coba bayangkan bibinya kayak ada atap. Yalah, kada tuntung bangunan, kada kau dibudini kalau. Nah, lawas kelawasan, hujan panas, dinding ini hancur. Yalah, tapi karena ada atap, alhamdulillah, hujan dinding aku kawat tahan lama. Hujan atap, yalah, alhamdulillah, aku kawat di atas gara-gara ada dinding. Nah, saling yashuddu, saling kuat menguatkan. Nah, artinya kalau kita hendak daerah kita Samba khususnya hendak menjadi kuat Islamnya, maka ingatkan ta'awanu, saling tolong menolong. Yalah. Nah, waktunya sudah sampai. Ulun minta ampun dan maaf. Yalah, kalau ada kata-kata ulun, yalah, karena ujar pepatah tulang lidah ada betulang. Ya kalau, nah, lidah ada betulang. Nyaman bapender. Bapender itu pandai amalakannya nangalih benar. Yalah. Nah, tapi mudah-mudahan ulun bapender, mudah-mudahan ulun sendiri kawa amalakannya, yaitu saling ta'awanu, saling tolong menolong alal birri wat taqwa. Yalah, jadi apabila ada al birri wat taqwa kita tolong. Nah, menolongnya kada perlu dengan duit, dengan tergantung masing-masing. Nang duitnya nang sugih orangnya dengan duitnya. Nang kada duitnya, nah barang umpat misalnya kayak ibu-ibu nang kada duitnya, umpat memasakiakannya. Ya, nah panitia nah berjalan mencari dananya. Saling tolong menolong, ya Allah. Tapi kalau kada menolong, kada saling tolong menolong, kada harapan. Ya lah, ujai bubuhan ibu-ibu, awak paling masak ya. Ya lah, kan jadi masakan, nuk aja jadi ujai nonton jual, apa dah nak menjuali? Paling menolong,
nyuka jadi nasi bungkus nah 200 kotak 300 kotak jangan penjual apa dah menjuali mau lah malam ini pak acaraan mau ya tapi ada makanan hambar jadinya ada pemakanan ya Allah ya makanan juga lah nanti onde ya lah oh ya makan oh kekanakan oh kekanakan makanan yang ada di penting apa bingungnya apakah dalam perhatikan ya ketahuan ya dalam perhatikan yalah nah jadi itu aja yang dapat dulu sampaikan kurang lebihnya Allah mohon ampun dan maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi